Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 16 Statistiska dengan nama Murfid Akil NPMG 1A019076, lalu ada Yusuf Nasrullah NPMG 1A019002, serta Aisyah Amalia NPMG 1A019026 akan menjelaskan tugas statistika yang telah kami buat. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang telah saya buat. Nah, probabilitas dan statistika. Macam-macam distribusi peluang kontinu. Yang pertama, distribusi normal atau Gaussian. Yang kedua, distribusi gamma. Yang ketiga, distribusi Chi kuadrat. Nah, langsung ke penjelasan yang pertama, distribusi normal atau distribusi Gaussian tadi. Distribusi peluang. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas yang paling baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Distribusi probabilitas kontinu yang terpenting adalah distribusi normal dan grafiknya, kurva normal. Variabel random X yang distribusinya berbentuk seperti lonceng disebut variabel random. Normal. Terminologi normal, karena memang distribusi ini adalah yang paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang, seperti karakteristik fisik makhluk hidup, berat, tinggi, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, kesalahan-kesalahan pengukuran dalam eksperimen ilmiah, pengukuran intelijensia dan perilaku. Yang ketiga, nilai skor berbagai pengujian dan berbagai ukuran dan indikator ekonomi. Nah, untuk sifat kurva normal, kurva mencapai maksimum pada X sama dengan mu. Kurva setangkup terhadap garis tegak yang melalui X sama dengan mu. Kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu lebih kurang sigma. Sumbu X merupakan asimtot dari kurva normal. Seluruh luas di bawah kurva di atas sumbu X adalah 1. Fx hanya bisa ditentukan dari integrasi secara numerik, karena persamaan tersebut tidak bisa diintegrasi secara analitik. Nah, untuk setiap distribusi populasi dari suatu variabel acak yang mengikuti sebuah distribusi normal, maka 68,26% dari nilai-nilai variabel berada dalam lebih kurang 1 sigma X dari mu X. 95,46% dari nilai-nilai variabel berada dalam lebih kurang 2 sigma X dari mu X. 99,73% dari nilai-nilai variabel berada dalam lebih kurang 3 sigma X dari mu X. Nah, sifat-sifat distribusi normal. Bentuknya menyerupai lonceng dengan sebuah puncak. Lalu nilai rata-rata pada distribusi normal akan terletak di tengah-tengah dari kurva normal. Ketiga, untuk suatu distribusi normal, dengan nilai-nilai parameter min, mu, x, dan deviasi standar sigma x akan diperoleh suatu distribusi yang simetris terhadap nilai min, mu, x. Sehingga kemencengan atau skewness sama dengan 0, dan dapat ditunjukkan bahwa keruncingan kurtosis kurva distribusi adalah 3. Ujung masing-masing sisi kurva sejajar dengan sumbu horizontal dan tidak memotong sumbu horizontal tersebut. Sebagian besar data ada di tengah-tengah dan sebagian kecil ada pada masing-masing sisi atau tepi. 68% data berada dalam jarak lebih kurang 1 standar deviasi, 95% data berada dalam jarak lebih kurang 2 standar deviasi, lalu 99% data berada dalam jarak lebih kurang 3 standar deviasi. Nah, untuk gambar hubungan antara luasan dan N, mu sigma kuadrat. Lanjut. Bentuk distribusi normal ditentukan oleh mu dan sigma. Untuk menghitung probabilitas X lebih dari sama dengan A atau kurang dari sama dengan B dari suatu variabel acak kontinu X yang berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma, maka fungsi kepadatan probabilitasnya harus diintegralkan mulai dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Namun tidak satupun dari teknik-teknik pengintegralan biasa yang biasa digunakan untuk menentukan integral tersebut. Untuk itu diperkenalkan sebuah fungsi kepadatan probabilitas normal, khusus dengan nilai min, mu sama dengan 0 dan deviasi standar sigma sama dengan 1.
Nah, untuk variabel acak dari distribusi normal standar ini biasanya dinotasikan dengan Z. Fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi normal standar variabel acak kontinu Z bisa dilihat seperti gambar yang ada di layar. Fn Z 0,1 sama dengan 1 per akar 2V E pangkat min Z kuadrat per 2. Untuk Z lebih dari sama dengan min tak hingga, kurang dari sama dengan tak hingga. Fungsi distribusi kumulatif. Untuk Fn Z 0,1 sama dengan P Z kurang dari sama dengan Z kecil sama dengan dalam kurung Z sama dengan integral minus tak terhingga Z 1 per akar 2V E min T pangkat 2 per 2 dt. Menstandarkan distribusi normal. Distribusi normal, variabel acak kontinu X dengan nilai parameter mu sama dan sigma berapapun dapat diubah menjadi distribusi normal kumulatif. Standar jika variabel acak X diubah menjadi variabel acak standar Z menurut hubungan Z sama dengan X min mu per sigma. Jika X didistribusi normal dengan min mu dan deviasi standar sigma, maka seperti bisa kalian lihat kan penjelasannya. Saya langsung saja ke Z sama dengan X min mu per sigma untuk N 0,1 distribusi normal standar. Nah, di situ Z lebih dari 0 jika X lebih dari mu. Z kurang dari 0 jika X kurang dari mu. Simetri P, Z lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan B sama dengan P min B, Z. P, Z lebih dari min B kurang dari sama dengan 0. P, X lebih dari atau sama dengan mu kurang dari sama dengan X1 sama dengan mu min mu per sigma. X min mu per sigma kurang dari sama dengan X1 min mu per sigma. Maka sama dengan Z lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan B. Nah, untuk contoh soal, dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 peserta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah lebih dari 85. Nah, berdasarkan contoh soal di atas, diperoleh informasi sebagai berikut. Mu sama dengan 70, sigma sama dengan 10, X sama dengan 85. Akan ditentukan Z, X lebih dari 85, Z, X lebih dari 85 sama dengan 1 min Z, X kurang dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z, X kurang dari 85. Z sama dengan 85 kurang 70 per 10 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332, sehingga ZX lebih dari 85 sama dengan 1 min ZX kurang 85. Lalu pindah posisi ZX lebih dari 85 sama dengan 1 min 0,9332. ZX lebih dari 85 sama dengan 0,668, maka ZX lebih dari 85 sama dengan 6,68%. Yang kedua, distribusi gamma. Tidak selamanya distribusi normal dapat digunakan untuk memecahkan masalah teknik dan sains. Misalnya dalam distribusi hasil eksperimen, bidang teori antrian dan keandalan tidak simetris ataupun tidak menunjukkan kecenderungan simetris, maka distribusi gamma lebih tepat menjadi solusinya. Fungsi gamma R alpha sama dengan integral 0 tak hingga X alpha min 1 E pangkat min X dx. Untuk alpha lebih dari 0, E sama dengan 2,718281. Sifat-sifat fungsi gamma. Untuk sebuah bilangan positif n, R n sama dengan n-1 integral, lalu didefinisikan R setengah sama dengan akar V untuk setiap alpha lebih dari 1 berlaku R alpha sama dengan alpha min 1 dikali R alpha min 1. Nah, ubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alpha dan beta jika fungsi padatnya berbentuk, nah seperti yang bisa kalian lihat kan, berbentuk seperti itu, lalu fungsi distribusi kumulatif gammanya berbentuk seperti itu. Nah, ini kurva PDF distribusi gamma untuk beberapa parameter. Beberapa ukuran statistik deskriptif gamma. Nilai harapannya mu X sama dengan EX sama dengan alpha kali beta. Kemencengan sama dengan beta 1 sama dengan alpha kuadrat 3 sama dengan 4 per alpha.
Lalu varian sigma X kuadrat sama dengan alfa B kuadrat. Keruncingan B kuadrat beta kuadrat sama dengan alfa kuadrat sama dengan 6 per alfa plus 3. Nah, contoh soal. Untuk contoh soal, suatu panggilan telepon pada papan switching mengikuti proses Poisson dengan rata-rata 5 sambungan datang tiap menit. Tentukan peluang hingga 1 menit berlalu, baru 2 sambungan yang datang. Jawaban, proses Poisson dapat diterapkan dengan menunggu 2 kejadian Poisson terjadi mempunyai distribusi gamma dengan beta 1/5 dan alfa sama dengan 2. Misalkan X adalah selang waktu sebelum 2 panggilan telepon datang. Peluangnya adalah P, X kurang dari sama dengan X sama dengan integral 0 X 1 per beta kuadrat XE min X per beta dx. Px kurang dari sama dengan 1 sama dengan 25 integral 0 XE min 5X dx sama dengan 1 min E pangkat min 5 1 plus 5 sama dengan 0,96. Lalu distribusi C kuadrat. Fungsi kerapatan distribusi C kuadrat diberikan oleh Fvx sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 R V per 2, lalu X pangkat V per 2 min 1 E min X per 2, di mana V1 adalah derajat kebebasan dan RV per 2 adalah fungsi gamma yang nilainya ditentukan oleh V. Besarnya mean dari variasi distribusi C kuadrat dinyatakan oleh mu sama dengan E X pangkat 2 sama dengan V dan sigma kuadrat sama dengan 2V. Parameter V disebut angka derajat kebebasan dari X, sedangkan fungsi distribusi kumulatif C kuadrat adalah seperti berikut. Nah, sudah kalian lihat kan? Nah, ini merupakan gambar fungsi kepadatan probabilitas distribusi C kuadrat. Untuk beberapa ukuran statistik deskriptif distribusi C kuadrat, untuk mean nilai harapannya bisa mu X sama dengan EX sama dengan V, varian sigma X kuadrat sama dengan 2V, kemencengan beta 1 alfa 2 3 sama dengan 8 per V, keruncingan beta 2 sama dengan alfa 4 sama dengan 3, 4 per V plus 1. Nah, untuk contoh soalnya, uji C kuadrat, 2 kelas. Rumuskan hipotesis. HO-nya peluang calon pria dan wanita adalah sama untuk dapat dipilih menjadi ketua OSIM. Peluang calon pria dan wanita adalah tidak sama untuk dapat dipilih menjadi ketua OSIM. Nah, nomor 2 menentukan taraf nyata dan X pangkat 2 tabelnya. Nah, taraf nyata yang digunakan adalah 5%, 0,05, tingkat percayaan 95%. Nilai X kuadrat memiliki kebebasan DB sama dengan N-1. Jadi X kuadrat A DB sama dengan 3,481. Menentukan kriteria pengujian. HO diterima, HA ditolak apabila X kuadrat A kurang dari sama dengan X kuadrat T. HO ditolak, HA diterima apabila X kuadrat O lebih dari X kuadrat T. Menentukan nilai uji statistik. Cenderungan siswa memilih ketua OSIM. Alternatif calon pria, calon wanita. Nah, frekuensinya observasi ada harapan, lalu menghitung C kuadratnya. Didapatkan alternatif pilihan pria, wanita. Jumlahnya 160, FO pria 100, wanita 60. Nah, seperti bisa di tabel itu bisa kalian lihat lagi. Nah, jadi kesimpulannya X kuadrat O sama dengan 10 dan X kuadrat T sama dengan 3,481. Ternyata X kuadrat O lebih dari X kuadrat T. Maka HO ditolak, HA diterima. Jadi peluang calon pria dan wanita untuk dapat dipilih menjadi ketua OSIM adalah tidak sama. Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata calon pria yang mendapat peluang tertinggi untuk dipilih siswa MTSX. Ini juga berarti siswa di MTSX cenderung memilih pria yang menjadi ketua OSIM. Nah, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Yusuf Nasrullah yang akan menjelaskan materi, dan selanjutnya silakan kepada Aisyah Amalia yang akan menjelaskan materinya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amalia dengan NPM G1A 019026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi eksponensial, distribusi Weibull, distribusi log normal, dan juga distribusi Bernoulli. Baiklah, pertama-tama saya akan membuka PowerPoint terlebih dahulu. Dapat dilihat di sini adalah
Dapat dilihat di sini adalah distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Distribusi ini dapat dikenali sebagai bentuk khusus yang diambil distribusi gamma pada saat nilai alfa sama dengan 0. Distribusi eksponensial digunakan dalam teori keandalan dan waktu tunggu atau teori antrian. Untuk fungsi distribusi eksponensial dibagi menjadi dua, yaitu fungsi distribusi kumulatif eksponensial dan juga fungsi probabilitas eksponensial. Dengan rumus fungsi distribusi kumulatif eksponensial yaitu Fe X lambda sama dengan P, X besar lebih kecil sama dengan X sama dengan integral dengan batas atas X dengan batas bawah 0, lambda E pangkat minus lambda X dt sama dengan 1 dikurang E pangkat minus lambda X. Untuk rumus fungsi probabilitas eksponensial yaitu Fe X lambda sama dengan lambda E dikurang lambda X dengan X lebih besar sama dengan 0, 0 dengan X sama dengan X lainnya. Untuk kurva yang tersendiri dapat dilihat pada layar dengan keterangan daerah arsiran probabilitas tergantung tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Jika P X lebih kecil sama dengan X0, maka daerah arsiran probabilitasnya berada di sebelah kiri. Untuk ukuran statistik deskriptif eksponensial itu dibagi menjadi 4, yaitu min dengan rumus mu x sama dengan EX sama dengan 1 per lambda. Untuk variansnya, sigma 20 sama dengan 1 per lambda pangkat 2. Untuk skewness yaitu theta sama dengan alpha 2, 3 sama dengan 4. Dan untuk kurtosis, lambda 2 sama dengan sigma 4 sama dengan 9. Untuk soalnya, yaitu rata-rata bagian komputer tertentu dapat bertahan hingga 10 tahun. Lamanya waktu bagian komputer bertahan didistribusikan secara eksponensial, sehingga tentukanlah A. Berapa probabilitas bagian komputer yang bertahan lebih dari 7 tahun. B. 80% bagian komputer dapat bertahan dengan waktu yang paling lama berapa tahun. Untuk C. Berapa probabilitas bagian komputer yang dapat bertahan antara 9 sampai 11 tahun. Untuk jawaban yang A, misalnya X sama dengan jumlah waktu dalam bentuk tahun bagian komputer bertahan dengan mu sama dengan 10 sehingga M 1 per mu sama dengan 1 per 10 sama dengan 0,10 sebagai bentuk desimalnya. Untuk P, X lebih besar dari 7, kemudian P, X lebih besar dari 7 sama dengan 1 dikurang P, X lebih kecil dari 7. Sehingga P, X lebih kecil dari X sama dengan 1 dikurang E pangkat MX minus. Sehingga P, X lebih besar dari X sama dengan 1 dikurang 1 kurang E minus MX sama dengan E minus MX. Kemudian masukkan nilai variabelnya sehingga X lebih besar dari 7 sama dengan E pangkat minus 0,1 dikali 7 sama dengan 0,4966. Dapat dilihat juga kurvanya pada layar. Dengan daerah yang diarsir sebagai merepresentasikan probabilitasnya yaitu X lebih besar dari 7 dengan mu 10. Kemudian untuk jawaban yang B, K sama dengan 80%. Dengan 80% sama dengan 80 per 100 sama dengan 0,80 sebagai bentuk desimalnya. Kemudian K sama dengan ln atau logaritma normal 1 dikurang 0,80 per minus 0,1 sama dengan 16,1. Sehingga didapatkan 80% dari bagian-bagian komputer dapat bertahan paling lama 16,1 tahun. Dapat dilihat juga kurvanya pada layar dengan daerah yang arsir merepresentasikan probabilitas P, X lebih kecil dari K sama dengan 0,80. Untuk jawaban yang C, P, X lebih besar dari 9 lebih kecil dari 11 sama dengan P, X lebih kecil dari 11 sama dengan P X lebih kecil dari 9 sama dengan 1 dikurang E pangkat minus 0,1 dikali 11 sama dengan 1 dikurang E pangkat minus 0,1 dikali 9.
sama dengan 0,667 dikurang 0,5934 sama dengan 0,0737. Sehingga probabilitas bagian komputer yang dapat bertahan antara 9 sampai 11 tahun adalah 0,0737. Dan untuk kurvanya dapat dilihat di layar dengan daerah yang diarsir merepresentasikan probabilitas P X lebih besar dari 9 lebih kecil dari 11 dengan mu sama dengan 10. Kemudian distribusi Weibull. Distribusi Weibull biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut waktu atau umur suatu objek yang mampu bertahan hingga akhirnya objek tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Distribusi Weibull tersendiri memiliki parameter lambda dan k, di mana parameter lambda dan k tersebut lebih besar dari 0. Untuk fungsinya, yaitu adalah fungsi kepadatan peluang dengan rumus f x lambda k sama dengan k per lambda dikali x per lambda pangkat k dikurang 1 dikali e di pangkat minus x per lambda pangkat k. Dan juga 0 dengan x lebih besar dari 0 dan juga x lebih kecil dari 0. Kemudian untuk min dan variannya, yaitu min itu rumusnya adalah mu sama dengan lambda r dalam kurung 1 dikurang 1 per k, dan juga untuk variannya adalah sigma pangkat 2 sama dengan lambda pangkat 2 dalam kurung r dalam kurung 1 ditambah 2 per k sama dengan r pangkat 2 dalam kurung 1 ditambah 1 per k. Kemudian untuk kurvanya dapat dilihat di layar. Kemudian untuk soalnya adalah asumsikan umur sepaket magnetic disk yang terpapar gas korosif memiliki distribusi Weibull dengan alpha sama dengan 300 hours dan theta sama dengan 0,5. Kalkulasikanlah A, sebuah disk yang dapat bertahan setidaknya 600 jam, dan B, sebuah disk yang mati sebelum 500 jam. Untuk jawabannya yang A, fungsi distribusi dari X adalah Fx sama dengan 1 dikurang E pangkat minus X per theta pangkat alfa, sehingga P X lebih besar sama dengan 600 sama dengan 1 dikurang P X lebih kecil dari 600 sama dengan 1 dikurang F 600 sama dengan 1 dikurang 1 dikurang E pangkat 600 per 300 pangkat 0,5 sama dengan E dikurang E pangkat minus 2 sama dengan 0,2431. Sehingga probabilitas disk yang setidaknya bertahan hingga 600 jam adalah 0,2431. Untuk jawaban yang B, itu adalah fungsi distribusi dari X adalah Fx sama dengan 1 dikurang E pangkat minus X per theta pangkat alfa, sehingga Px lebih kecil sama dengan 500 sama dengan F500 sama dengan 1 dikurang E pangkat minus 500 per 300 pangkat 0,5 sama dengan 1 kurang E pangkat minus 1,6667 pangkat 0,5 sama dengan 1 dikurang E pangkat minus 1,291 sama dengan 1 dikurang 0,275 sama dengan 0,725. Sehingga probabilitas disk yang gagal bertahan sebelum 500 jam adalah 0,725. Kemudian ada distribusi log normal. Untuk distribusi log normal sendiri merupakan distribusi probabilitas kontinu dari variabel acak yang logaritmanya terdistribusi secara normal. Distribusi log normal memiliki dua parameter, yaitu parameter bentuk atau shape parameter dan parameter lokasi atau location parameter, yang merupakan nilai tengah dari suatu distribusi kerusakan. Untuk fungsinya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fungsi distribusi kumulatif dan fungsi probabilitas. Untuk rumus-rumus sendiri bisa dilihat pada layar. Kemudian ada lagi ukuran statistik deskriptif log normal dibagi menjadi 4, yaitu mean, variance, dan skewness, dan juga kurtosis. Untuk mean sendiri rumusnya adalah
mu X sama dengan EX sama dengan E pangkat mu ditambah sigma pangkat 2 per 2. Untuk varians adalah sigma 2, 0 sama dengan E pangkat 2 mu ditambah sigma pangkat 2 dikali E sigma pangkat 2 dikurang 1. Untuk skewness, theta 1 sama dengan alpha 2, 3 sama dengan E pangkat sigma 2 dikurang 1 dikali E sigma pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Untuk kurtosis adalah theta 2 sama dengan sigma 4 sama dengan E pangkat sigma pangkat 2 dikurang 1 dikali 3 E pangkat 2 sigma pangkat 2 ditambah 3 E2 dikali sigma pangkat 2 ditambah 6 E dikali sigma di pangkat sigma pangkat 2 ditambah 6 kemudian ditambah 3. Untuk kurvanya dapat dilihat pada layar. Berikut adalah kurva fungsi kepadatan distribusi log normal dengan variasi nilai parameter. Untuk soalnya sendiri, dalam sebuah artikel berjudul Reliability of Woods Joist Floor System with Creep di dalam Journal of Structural Engineering 1995 pada halaman 946 sampai 954, direkomendasikan bahwa modulus elastisitas batang-batang penyangga sistem lantai kayu yang dikonstruksikan dari sejenis kayu dapat dimodelkan mengikuti log normal dengan mu sama dengan 0,375 dan sigma sama dengan 0,25. Dari model ini dapat dihitung bahwa A. Mean dan varians dari modulus elastisitas. B. Nilai batas modulus elastisitas yang meliputi 95% dari seluruh distribusi modulus elastisitas. Untuk jawabannya, mu X sama dengan EX sama dengan E pangkat mu ditambah sigma pangkat 2 per 2 sama dengan E pangkat 0,375 ditambah 0,25 pangkat 2 per 2 sama dengan E pangkat 0,40625 sama dengan 1,50. Kemudian untuk sigma 2X sama dengan E pangkat 2 mu ditambah sigma pangkat 2 dikali E sigma pangkat 2 dikurang 1 sama dengan E2 dikali 0,375 ditambah 0,25 pangkat 2 dikali E 0,25 pangkat 2 dikurang 1. Sehingga E dikurang 0,8125 dikali E 0,0625 dikurang 1 sama dengan 0,1453. Untuk jawaban yang B atau nomor 2, F, ln atau logaritma normal, X, mu, sigma sama dengan P, X lebih kecil dari X sama dengan P, Z lebih kecil dari ln atau logaritma normal X dikurang mu per sigma sama dengan V ln X dikurang mu per sigma sama dengan 0,95. Dari tabel distribusi normal standar diperoleh bahwa ln X dikurang mu per sigma sama dengan 1,65. Sehingga ln X sama dengan mu ditambah 1,65 sigma sama dengan 0,375 ditambah 1,65 dikali 0,25 sama dengan 0,7875. Sehingga dapatkan hasil X sama dengan E pangkat 0,7875 sama dengan 2,198. Kemudian untuk distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli adalah distribusi yang bersumber dari percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Untuk percobaan Bernoulli tadi harus memenuhi yaitu percobaan atau kejadian hanya dilakukan satu kali, kemudian setiap percobaan atau kejadian hanya memberikan dua hasil yang kemungkinannya sukses atau gagal, kemudian probabilitas sukses disimbolkan dengan P dan probabilitas gagal dinyatakan dengan Q sama dengan 1 dikurang P. Untuk fungsi probabilitas Bernoulli itu ada dua, yaitu pertama adalah PE X P sama dengan
P dengan X sama dengan 1, kemudian 1 dikurang P sama dengan Q dengan X sama dengan 0, dan juga 0 dengan X tidak sama dengan 0 atau X tidak sama dengan 1. Kemudian yang kedua atau PE, X, P sama dengan P pangkat X, dalam kurung 1 dikurang P pangkat 1 kurang X, di mana X sama dengan 0 atau 1 dengan P lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Untuk soalnya, di awal tahun ajaran baru, siswa SMP kelas 3 biasanya berharap bisa melanjutkan sekolah ke sekolah favoritnya. Begitu juga dengan N. Dia berharap bisa masuk sekolah favorit yang diinginkannya, tapi untuk bisa masuk ke sekolah tersebut, ia harus mengikuti tes terlebih dahulu. Berdasarkan prestasinya selama 3 tahun di SMP, kemungkinan ia diterima sebesar 70%. Jika variabel acak X menyatakan N diterima, maka dapat dibentuk distribusi probabilitas adalah, jawabannya adalah X sama dengan variabel acak menyatakan N diterima, dengan X sama dengan 1 jika Ana diterima di sekolah favoritnya, dan 0 jika N tidak diterima di sekolah favoritnya. P1 sama dengan P, X sama dengan 1 sama dengan 0,7. P0 sama dengan P, X sama dengan 0 sama dengan 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. P, X tidak sama dengan 0 atau X tidak sama dengan 1 sama dengan P, X tidak sama dengan 0 atau 1 sama dengan 0. Digunakan fungsi Bernoulli dengan satu parameter, dengan P sama dengan 0,7 sehingga dinotasikan PB X 0,7, 0,7 dengan X sama dengan 1, 0,3 dengan X sama dengan 0, dan juga 0 dengan X tidak sama dengan 0 atau X tidak sama dengan 1. Atau PB X 0,7 sama dengan 0,7 pangkat 2 dikali 0,3 pangkat 1 kurang X, dengan X sama dengan 0 atau 1. Berikut penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Nasrullah, NPM G1A 019002 akan melanjutkan menjelaskan tentang distribusi probabilitas diskrit. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah distribusi binomial. Adapun syaratnya, untuk percobaan binomial merupakan suatu percobaan yang memenuhi 4 syarat. Yang pertama, terdapat n kali percobaan. 2. Masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan 2 kemungkinan, atau hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi 2 kemungkinan. Hasil yang diperoleh tersebut dapat dianggap sebagai hasil sukses atau hasil gagal. Dan yang ketiga adalah hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Yang terakhir, peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan. Ini contohnya, suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi apotek dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Jika 10 orang dipilih secara acak, berapa peluang 3 diantaranya sudah mengunjungi apotek bulan lalu? Jawabannya, pada kasus ini N sama dengan 10, X sama dengan 3, P sama dengan 1/5, dan Q sama dengan 4/5, sehingga peluang 3 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/5 pangkat 3 dikali 4/5 pangkat 3 sama dengan 0,201. Jadi peluang 3 orang yang dipilih sesudah mengunjungi apotek bulan lalu adalah 0,201. Itu adalah contoh soal dari distribusi binomial. Selanjutnya yang saya bahas adalah distribusi binomial negatif. Suatu distribusi binomial negatif dibentuk oleh suatu eksperimen yang memenuhi kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, eksperimen terdiri dari serangkaian percobaan yang saling bebas. 2. Setiap percobaan hanya dapat menghasilkan 1 dari 2 keluaran yang mungkin sukses atau gagal. Yang ketiga, probabilitas sukses P, dan demikian pula probabilitas gagal sama dengan Q sama dengan 1 dikurang P, selalu konstan dalam setiap percobaan. Terakhir, eksperimen terus berlanjut.
sampai jumlah total K sukses diperoleh, di mana K berupa bilangan bulat tertentu. Jadi pada suatu eksperimen binomial negatif, jumlah suksesnya tertentu, sedangkan jumlah percobaannya yang acak. Ini adalah contoh dari distribusi binomial negatif. Soalnya adalah probabilitas campuran semen tidak rusak ketika dijatuhkan adalah 3/4. Berapakah probabilitasnya ada 2 dari 4 campuran semen yang dijatuhkan tidak rusak? Jawabnya probabilitas sukses sama dengan P sama dengan 3/4. Probabilitas gagal diibaratkan sebagai H sama dengan 1 dikurang 3/4 atau 1/4. Jadi probabilitas 2 dari 4 campuran semen yang dijatuhkan yang tidak rusak adalah B, X sama dengan 2, N sama dengan 4, P sama dengan 3/4, sama dengan NX, P pangkat X, Q pangkat N dikurang X, sama dengan 4 kombinasi 2, 3/4 pangkat 2, 1/4, 4 dikurang 2, sama dengan 4 faktorial dikurang 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial dikali 9/16 dikali 1/16 sama dengan 27/128. Selanjutnya distribusi hipergeometrik. Tipe distribusi hipergeometrik ini seringkali disebut juga dengan sampling, dengan menggantikan sifat dari distribusi hipergeometrik ini. 1. Tanpa pengembalian, percobaan bersifat tidak independen. 2. Nilai probabilitas setiap percobaan berbeda. Soalnya, dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng, yang 3 diantaranya berwarna pink. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang yang terambil kelereng berwarna pink. Jawabannya, dari soal tersebut diketahui N sama dengan 7 dan K sama dengan 3 dan N kecil sama dengan 3. Dengan demikian P X besar sama dengan X kecil sama dengan KX N dikurang K N kurang X per N. Jadi X kecilnya sama dengan 1. Jadi P X sama dengan 1, 31, 7 dikurang 3, 3 dikurang 1 per 7, 3 dikali 6 sama dengan 3 dikali 6 per 35 sama dengan 18 per 35. Selanjutnya adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah khusus dari distribusi binomial, di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika N mendekati tak terhingga dan P mendekati 0. Ciri-ciri distribusi Poisson adalah variabel yang digunakan adalah variabel diskrit. Percobaannya bersifat acak atau random. Percobaannya bersifat independen. Biasanya digunakan pada percobaan binomial, di mana N lebih besar daripada 50 dan P lebih kecil dari 0,1. Contoh soalnya, berdasarkan pengalaman, setiap mencetak 10 lembar kertas terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu perusahaan mencetak 1000 lembar kertas. Hitunglah probabilitas tepat mendapatkan 5 lembar kertas yang rusak. Diketahui probabilitas mendapatkan kertas yang rusak
probabilitas mendapatkan kertas yang rusak. P sama dengan 100 per 10.000 sama dengan 0,01. Dan rho sama dengan N kali P. N-nya 1000 dikali P-nya 0,01 sama dengan, dan hasilnya adalah 10. P sama dengan X sama dengan 5 sama dengan 10 pangkat 5 dikali epsilon pangkat min 10 dibagi 5 faktorial sama dengan 100.000 dikali 0,00045 dibagi 120, dan hasilnya adalah 0,0375. Itulah materi yang bisa kami bahas dari kelompok ini. Apabila banyak salah atau banyak tutur kata yang salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.